Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Kurniawan dengan NPM 21411037 dari kelas Manajemen 21. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep rencana dan tujuan organisasi. Rencana dan tujuan organisasi adalah dua konsep yang sangat penting dalam manajemen organisasi. Berikut adalah definisi dari keduanya. Rencana organisasi merujuk pada dokumen atau kerangka kerja yang menguraikan langkah-langkah, strategi, dan tindakan yang harus diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana organisasi biasanya mencakup perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, serta melibatkan identifikasi sumber daya yang diperlukan, alokasi anggaran, dan penjadwalan tugas. Ini membantu organisasi dalam mengarahkan upaya mereka dengan cara yang terorganisir dan terstruktur. Tujuan organisasi adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Tujuan-tujuan ini mencerminkan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi dan berfungsi sebagai panduan utama dalam mengukur kesuksesan. Tujuan organisasi dapat beragam, termasuk pencapaian pertumbuhan, keuntungan, pangsa pasar, keunggulan kompetitif, peningkatan kualitas, produk atau layanan, pelayanan pelanggan yang unggul, atau dampak sosial yang positif tergantung pada sifat dan tujuan inti organisasi. Secara singkat, rencana organisasi adalah alat perencanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi di sisi lain adalah target spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dan mendasari semua aktivitas dan keputusan yang diambil. Kedua konsep ini saling terkait dan menjadi dasar bagi manajemen efektif dalam organisasi. Rencana dan tujuan organisasi memiliki banyak manfaat yang sangat penting dalam mengelola dan mengarahkan kinerja suatu organisasi. Beberapa manfaat utamanya termasuk 1. Mengarahkan fokus. Rencana dan tujuan membantu organisasi untuk tetap fokus pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Mereka menentukan arah yang jelas dan membantu anggota organisasi untuk memahami prioritas. 2. Pengukuran kinerja. Tujuan memberikan dasar objektif untuk mengukur kinerja organisasi. Dengan mengevaluasi pencapaian terhadap tujuan, organisasi dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kesalahan, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Yang ketiga, perencanaan sumber daya. Rencana membantu dalam perencanaan dan alokasi sumber daya, termasuk anggaran, personil, dan infrastruktur. Ini memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. 4. Motivasi karyawan. Tujuan organisasi yang jelas dan terukur dapat menjadi sumber motivasi bagi karyawan. Mereka memberikan makna dan tujuan dalam pekerjaan, dan karyawan dapat merasa bahwa mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Kelima, fleksibilitas dan adaptasi. Rencana dan tujuan yang baik tidak statis. Mereka bisa disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kondisi pasar. Ini membantu organisasi untuk tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan cepat. Berikutnya yang terakhir, pengukuran kesuksesan jangka panjang. Dengan tujuan jangka panjang, organisasi dapat mengukur dan merayakan kesuksesan yang bertahan lama daripada hanya fokus pada pencapaian sehari-hari. Secara keseluruhan, rencana dan tujuan organisasi membantu menciptakan struktur dan arah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan menjadikan organisasi lebih efisien, produktif, dan adaptasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.